Shalom semuanya buat anak-anak ibu sekolah minggu yang masih berada di rumah. Gimana kabarnya? Sehat? Mantap. Udah pada mandi belum? Oh sudah pastinya. Hari ini kita jumpa lagi. Kita akan ibadah sekolah minggu dalam perayaan. Hari apa sekarang nak? Ya betul, perayaan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Baik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya yang bagus, duduk yang manis. Lipat tangannya yuk, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bagimu karena Engkau memberkati kami, memberikan kesehatan hingga di hari ini. Kami boleh berkumpul kembali walaupun kami boleh berjumpa, walaupun kami berjumpa dibatasi dengan tempat. Tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu akan tercurah dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan Allah, berkati anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tuanya yang berada di tengah-tengah keluarga. Biarlah lewat ibadah kami pada saat ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, masih semangat kan? Marilah kita angkat pujian kita yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kak Sherin. Pujian kita lagi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Ayo Kak Sherin. Hari ini firman Tuhan untuk kita di perayaan Pentakosta yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat 13. Masing-masing sudah siapkan Alkitabnya, kita baca dan ikuti ibu bersama-sama ya. Dengan dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada kepala mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Krene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan untuk kita. Nanti akan kita dengarkan ceritanya dari guru sekolah minggu. Selamat melanjutkan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus hadir, yang kita sebut dengan Minggu Pentakosta. Apa sih arti Pentakosta? Yaitu hari ke-50. Tadi kita telah mendengar bagaimana pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Apa sih yang terjadi pada saat itu ya? Kayaknya kita mau cerita tentang itu deh. Tapi Amang cuma sendiri di sini. Gimana ya? Biar ada teman kita. Amang punya ide. Kita bikin boneka yuk. Kita bikin boneka burung merpati. Lalu nanti kita bicara bersama-sama. Nah, anak-anak ambil sebuah handuk. Ambil dari rumah pasti punya handuk kan? Punya handuk. Mau besar, mau kecil sama saja. Kembangkan, lalu ambil di tengah-tengah, pegang. Dari tengah-tengah ke pinggir, gulung. Seperti ini caranya. Nah, digulung sampai dia ke tengah-tengah. Begitu juga kebalikannya. Digulung, yang rapi ya menggulungnya. Nah, sampai ke tengah-tengah. Setelah seperti ini, ujung ini yang runcing kita bikin ke belakang, sejajar dengan handuk yang tadi. Lalu dua ujung ini kita kembalikan ke belakang. Lalu kita ambil karet, kita karetin dia di sini. Nah, belum mirip ya, belum. Kita ambil seperti ini untuk paruhnya. Kita ambil karet, lalu kita karetin kembali. Karetnya putus, adik-adik, kita sambung dulu. Nah, bisa dia, kita sambung. Lalu kita karetin ya. Nah, ini dia. Jadi burungnya, tapi kayaknya belum pas. Kita kasih matanya. Ambil kertas dengan isolasi, lalu buat bulat-bulat warna hitam. Sudah jadi belum? Sudah. Tapi cuma sendiri. Nah, tapi Amang sudah buat kok satu lagi temennya burung merpati ini, yaitu panda. Nah, ini dia.
Udah rame sekarang. Kita mau cerita tentang bagaimana turunnya Roh Kudus. Ini namanya siapa? Ini namanya Bang Pan. Halo, anak-anak sekolah minggu. Ini namanya siapa? Ini namanya Kak Merpati. Halo anak-anak sekolah minggu. Nah, kita mau bicara nih, orang beriman apa sih cirinya? Orang beriman ada 2 cirinya. Tahu nggak? Apa itu Bang Pendeta? Oh, dia juga nggak tahu rupanya. Kamu tahu nggak Kak Mer? Saya tidak tahu. Tapi kamu simbol Roh Kudus loh. Kamu tahu nggak kamu simbol Roh Kudus? Tidak. Dia juga nggak tahu rupanya kalau dia simbol Roh Kudus. Orang beriman, ciri yang pertama adalah dia mau berdoa. Kenapa ngeliat aku? Kaget dia. Dia takut rupanya disuruh berdoa. Kamu mau berdoa nggak? Nggak mau, tidak mau. Nggak mau dia berdoa. Kamu bisa nggak Mer berdoa? Janganlah. Nggak mau juga. Banyak lu anak-anak sekolah minggu yang nggak bisa berdoa. Kali ini kita mau belajar berdoa. Berdoa apa? Yuk kita doain mama dan papa. Karena itu ciri khas orang beriman. Gimana sih doanya? Nggak harus panjang-panjang. Cuma bilang, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk mama dan papa, lindungilah mereka. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Cukup demikian. Tahu kan? Iya sudah tahu. Mau nggak berdoa lagi? Mau dia. Nah yang kedua apa? Berbuat. Anak-anak tahu nggak ini boneka apa? Boneka panda. Ini boneka apa? Boneka burung merpati. Berbeda kan? Berbeda. Tapi mereka mau nggak berteman? Mau. Inilah ciri khas orang beriman. Dia nggak pilih-pilih teman. Semua orang akan ditemani. Semua orang, baik agama apapun juga, dia akan mau berteman dengan itu dan berbuat baik. Yang paling setia adalah mendoakan mereka. Di sekolah adik-adik ada nggak yang berbuat jahat? Kamu pernah nggak dijahatin? Pernah. Kamu? Enggak. Oh, ini baik. Rupanya burung ini baik. Panda ini jahat mungkin ya. Kita ketok. Tapi orang beriman, walaupun teman-temannya berbuat jahat, dia pasti berdoa dan berbuat baik. Nah, anak-anak, dimanapun kita berada, dimanapun kita mau makan, kita harus berdoa. Tunjukkan kepada siapapun, dimanapun, bahwa kita bangga menjadi orang-orang beriman. Inilah hakikat anak-anak sekolah minggu yang telah menerima Roh Kudus. Yeay! Selamat Hari Roh Kudus. Dan pada saat ini saya ingin menunjukkan gambar untuk adik-adik yang mau mewarnai. Nanti boleh diambil di internet. Gambarnya seperti ini. Silahkan diwarnai dengan baik. Saya telah mewarnai satu. Saya akan tunjukkan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada kasih. Inilah yang pertama sekali, buah-buah roh. Lalu setelah itu sukacita, kemudian damai sejahtera, sabar, kemudian murah hati, kemudian baik, kemudian setia, kemudian lemah lembut, dan penguasaan diri. Tapi dari semua ini, inti yang paling utama adalah dengan datangnya Roh Kudus, kita harus punya kasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Masih sukacita sayangku? Iya, pasti ya. Nah, hari ini kita akan menutup ibadah kita dengan lagu yang terakhir, lagu yang happy. Ayo semua anak-anak ibu yang di rumah semuanya bangkit semuanya, semangat. Kita akan nyanyi hati yang gembira, dilanjutkan dengan sungai sukacitamu. Ayo kakak. Seperti
Baiklah, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Selamat hari Pentakosta.